Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailiha min ahwali yaumiz ziham. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi mengaji kitab Tafsir Munir karangan Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Dan seperti biasa sebelum kita memulai pengajian ini, marilah kita memberikan hadiah surat Al-Fatihah kepada guru-guru kita dan juga khususnya kepada pengarang kitab yakni Syekh Nawawi Tanara. Semoga apa yang kita kaji ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa khususan ila Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani wa khususan ila jami' masyayikhina wa masyayikhina Wasulihim wa furahim al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang kita sudah sampai di halaman 9. Ayat yang ke-31 dari surat Al-Baqarah. Kita mulai dari wa'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati sampai seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa fi kitabihi wa fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha ay asma'a kulli ma khalaqallahu min ajnasil muhdatsati min jami'il lughatil mukhtalifati allati yatakallamu biha waladu Adam al-yauma. Wa 'allama dan Allah mengajarkan Adam kepada Nabi Adam al-asma'a akan nama-nama kullaha seluruhnya asma. Ay asma'a kulli ma khalaqallahu min ajnasil muhdatsati. Ay artinya asma'a nama-nama kulli ma khalaqallahu semua atau seluruh sesuatu yang Allah ciptakan. Min ajnasil muhdatsati dari jenis-jenis al-muhdatsati barang-barang atau wujud-wujud benda yang baru. Min jami'il lughatil mukhtalifati dari keseluruhan bahasa al-mukhtalifati yang berbeda-beda. Allati yatakallamu biha yang berbicara biha dengannya lughah al-mukhtalifah. Waladu Adama anak keturunan Nabi Adam al-yauma pada hari ini. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Adam terkait nama daripada benda-benda yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini itu dengan menggunakan berbagai macam bahasa, bukan hanya satu bahasa saja. Dan berbagai macam bahasa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam itu adalah bahasa yang sekarang dipakai oleh anak keturunan Nabi Adam, artinya manusia dewasa sekarang ini. Summa aradahum aidawatil asya'i 'alal malaikati. Summa kemudian aradahum Allah menampakkan hum terhadapnya asma aizawatil asya'i artinya nama-nama yang memiliki wujud benda. Ini kalau diartikan secara kata akan rumit, sulit untuk dipahami ya. Jadi artinya aizawatil asya'i artinya nama-nama yang memiliki wujud benda. Alal malaikati di hadapan malaikat. Bagaimana caranya? Bi an sawwarallahu al-asya'a fi qulubihim, dengan cara Allah memberikan gambaran atau visualisasi al-asya'a terhadap sesuatu fi qulubihim di dalam hati para malaikat. Fasorat maka jadilah asya
benda-benda itu tadi, ka'annahum seolah-olah para malaikat syahaduha, mereka melihat terhadap asya, benda-benda itu. Jadi apa yang dimaksud dengan summa aradhum alal malaikati? Allah menampakkan benda-benda tersebut di hadapan para malaikat, atau caranya seperti apa? Ini salah satu pendapatnya Imam atau Syekh Nawawi al-Bantani itu dengan cara Allah memberikan visualisasi gambaran di hadapan, atau yang dimasukkan gambaran tersebut ke dalam hati para malaikat. Jadi semacam imajinasi yang diberikan Allah ke dalam hatinya para malaikat. Jadi seolah-olah malaikat itu melihat benda tersebut, padahal wujud bendanya tidak ada di sana. Aw khalaqallahu ta'ala ma'aniyal asma'i allati 'allamaha Adama hatta syahadatahal malaikatu. Aw khalaqallahu ta'ala, atau Allah menciptakan ma'aniyal asma'i, akan makna-makna al-asma'i, asma, nama-nama, allati 'allamaha, yang Allah ajarkan terhadapnya ma'aniyal asma, Adama, terhadap Nabi Adam, hatta syahadatahal malaikatu, sehingga melihat terhadapnya ma'ani al-asma al-malaikatu, para malaikat. Atau juga dengan cara Allah menciptakan langsung wujud benda tersebut yang Allah ajarkan daripada namanya itu kepada Nabi Adam, sehingga malaikat melihat secara langsung wujud benda yang dimaksud oleh Adam yang sudah diajarkan namanya oleh Allah. Faqala ta'ala, maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, lahum, terhadap malaikat, taubihan, sebagai ejekan atau sebagai celaan. Ya mungkin bahasa lebih enak ejekan ya, sebagai ejekan. Ambiuni bi asma'iha ula'il musammayati. Ambiuni, sebutkanlah oleh kalian nih kepadaku, bi asma'iha ula'i, dengan nama-nama benda-benda al musammayati, yang sudah diberikan nama. In kuntum shodikina, jika adanya kalian, shodikina itu orang-orang yang benar. Kemudian dilanjutkan di sini, fi za'mikum annakum ahaqqu bil khilafati mimman istakhlaftuhu. Nah, maksudnya in kuntum shodikin itu benar dalam segi apa gitu. Jika adanya kalian shodikina itu adalah orang-orang yang benar. Maksudnya benar yang seperti apa? Atau benar dalam hal apa? Fi za'mikum, di dalam persangkaan kalian, annakum, bahwasanya sesungguhnya kalian, ahakku, itu lebih berhak bil khilafati, dengan memegang tampuk kekhilafahan, mimman istakhlaftuhu, dari orang yang sudah aku mengangkat untuk menjadi khalifah. Kalau kata kita lagi nih, ya coba silahkan kamu sebutkan dulu nama-nama benda yang sudah wujud itu. Jikalau anggapan kalian itu benar, bahwasanya ya saya lebih berhak menjadi khalifah ketimbang orang yang engkau angkat itu ya Allah. Nah, kemudian apa jawaban para malaikat? Qalu, malaikat berkata, iqraran, sebagai pengakuan, bil ajzi, terhadap kelemahan. Subhanaka, aitu bena ilaika min zalikal qauli. Subhanaka, maha suci engkau, aitu bena ilaika, artinya kami bertaubat ilaika kepadamu, min zalikal qauli, dari ucapan yang demikian itu. La ilma lana, tidak ada ilmu lana bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali sesuatu yang telah engkau ajarkan terhadap kami. Artinya, wa inna maqalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha li anna Allah ta'ala a'lamahum dzalika. Faka'annahum qalu innaka a'lamtana annahum yufsiduna fil ard wa yasfikuna dima'a. Artinya wa innama, hanya saja, qalu, berkata para malaikat, ataj'alu fiha, adakah kamu akan menjadikan, fiha, di dalamnya, ardi, bumi, man yufsidu fiha, orang-orang yang berbuat kerusakan, fiha, di dalamnya bumi. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, a'lamahum, Allah telah mengajarkan mereka, zalika, terhadap yang demikian itu berita, atau demikian itu ifsad, kerusakan. Jadi kata malaikat itu yang kemarin sudah kita bahas ya, yaitu ucapan ataj'alu fiha may yufsidu fiha, itu bukan berarti malaikat sudah mengetahui terhadap apa yang akan terjadi
jika bumi dihuni oleh manusia. Tapi sesungguhnya justru pengetahuan itu memang Allah sendiri yang memberitahu. Dengan di sini dengan adanya penegasan kalimat a'lamahum. Jadi Allah yang telah memberikan pengetahuan terhadap mereka bahwasanya kondisi manusia itu senang berbuat kerusakan. Gitu ya. Faka'annahum, maka seolah-olah para malaikat qalu berkata, innaka a'lam tana, sesungguhnya engkau a'lam tana, zat yang telah mengajarkan kepada kami, atau engkau telah mengajarkan kepada kami, annahum, sesungguhnya manusia, yufsiduna fil ardi, mereka berbuat kerusakan fil ardi, di bumi, wa yasfikuna dima'a, dan mereka menumpahkan darah. Fakulna laka, maka kami berkata kepada engkau, maksudnya engkau ya Allah di sini ya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, adakah engkau akan menjadikan fiha, di dalam bumi, man yufsidu fiha, orang yang senang berbuat kerusakan di dalamnya bumi. Jadi malaikat kenapa bisa berkata ataj'alu fiha man yufsidu fiha, itu sesungguhnya Allah sendiri yang pernah memberikan pengetahuan terhadap para malaikat. Karena malaikat tidak akan mengetahui kalau seandainya manusia itu akan berbuat kerusakan, kecuali Allah lah yang telah mengajarkan para malaikat itu juga. Wa amma hadhil asma'u fa innaka ma a'lamtana kaifiyataha fa kaifa na'lamuha. Wa amma hadhil asma'u, maka adapun inilah nama, maksudnya nama-nama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, ma a'lamtana, tidaklah engkau ajarkan kami, kaifiyataha, akan kegunaannya. Fa kaifa na'lamuha, maka bagaimana na'lamuha, kami dapat mengetahuinya. Jadi ini malaikat ya seolah-olah berkata, kalau nama-nama yang diajarkan kepada Nabi Adam engkau memang tidak mengajarkan kepada kami, maka bagaimana mungkin kami dapat mengetahui daripada nama-nama tersebut dan juga kegunaan daripada nama-nama tersebut atau benda-benda tersebut. Innaka antal alimu ay alladzi la yakhruju min ilmihi syai'un. Innaka, sesungguhnya engkau, antal alimu, adapun engkau, al alimu itu zat yang maha mengetahui. Ay alladzi la yakhruju an ilmihi syai'un. Artinya alladzi la yakhruju, yang tidak keluar an ilmihi, dari ilmunya Allah, syai'un, sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini itu keluar daripada ilmunya Allah. Al-Hakimu, juga yang maha bijaksana. Ay al-muhkimu li sun'atihi, artinya zat yang mengokohkan li sun'atihi, terhadap ciptaannya. Ya, ciptaannya Allah ya. Qala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, ya Adamu ambihum, ya Adamu, wahai Adam, ambihum, beritahukanlah olehmuhum terhadapnya malaikat. Ay akhbiril malaikata, artinya beritakanlah olehmu al malaikata, terhadap malaikat. Bi asma'ihim, terhadap nama-nama al musammayat, artinya nama-nama dari benda-benda yang sudah dinamai atau diberikan nama. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka tatkala amba'ahum, Adam memberitahukan terhadap malaikat, bi asma'ihim, terkait dengan nama-nama al musammayat, mufassalatan, secara terperinci, wa bayyana lahum ahwala kullin minal musammayati wa khawasahu wa ahkamahu. Wa bayyana, dan Adam menjelaskan lahum, terhadap malaikat, ahwala kullin minal musammayati, keadaan-keadaan dari semua zat, dari semua benda yang sudah diberikan nama, wa khawasahu, dan kekhususannya, wa ahkamahu, dan hukum-hukumnya, al-muta'alliqati, yang berkaitan bil ma'asyi, dengan penghidupan manusia, wal ma'adi, dan juga akhirat. Jadi ini perintah Allah kepada Nabi Adam, ya Adam, coba beritahukan kepada malaikat secara terperinci dan jelaskan juga kegunaan daripada benda-benda tersebut, hukum-hukumnya dan kekhususan daripada benda-benda tersebut. Ini perintah Allah kepada Nabi Adam.
Qala Allahu ta'ala lahum mubiqan. Qala Allah ta'ala berfirman lahum terhadap para malaikat. Mubiqan sambil mengejek. Jadi hal ini ya. Mengejek siapa ya? Mengejek malaikat itu tadi. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Alam aqul, tidakkah aku katakan lakum kepada kalian, ini sesungguhnya aku a'lamu, aku mengetahui ghaibas samawati terhadap hal-hal yang gaib di langit, wal ardi dan juga hal-hal gaib yang ada di bumi. Ini a'lamu di sini bukan sigot sigot isim tafdil ya. Tapi di sini adalah fi'il mudhari dengan domir ana. Makanya artinya pun aku mengetahui. Ai a'lamu ghaiba ma yakunu fihima. Ai artinya a'lamu, aku tahu atau aku mengetahui ghaiba akan perkara-perkara yang gaib, ma yakunu fihima sesuatu yang ada fihima di dalamnya bumi dan langit atau langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubduna, dan aku mengetahui ma tubduna sesuatu yang kalian tampakkan. Ai tazharuna artinya yang kalian tampakkan, min qaulikum dari ucapan kalian. Ucapan yang mana nih yang sudah ditampakkan? Yaitu ucapan ataj'alu fiha ila akhirih. Ucapan ataj'alu fiha ila akhirih sampai kepada akhirnya. Jadi kata Allah ini, aku mengetahui maksud daripada ucapan kamu yang sudah kamu tampakkan itu. Ataj'alu fiha. Ini kalau bahasa kita tuh arahnya ini arahnya ini seperti orang yang sudah mengetahui, kalau orang sudah terbiasa ini ya, sudah terbiasa mampu nalarnya tinggi. Jadi orang berbicara kemana, maka kita akan paham ini arah tujuan pembicaranya ke arah mana. Jadi ya ini kira-kira ya seperti itu maknanya. Saya tahu, kata Allah itu, aku mengetahui maksud daripada arah tujuan pembicaraan kamu itu ke arah mana. Atau maksud daripada sesuatu yang kamu tampakkan itu tujuannya ke arah mana. Atau apa yang sedang kamu maksud itu maksudnya. Wa ma kuntum taktumuna, dan apa saja kuntum yang adanya kalian taktumuna itu kalian sembunyikan. Maksudnya aku mengetahui terhadap sesuatu yang telah kalian sembunyikan. Ai min istibtanikum annakum ahiqqa'u bil khilafati. Ai min istibtanikum artinya dari sesuatu yang terlintas atau yang kalian pendam di dalam batin kalian. Annakum sesungguhnya kalian, ahiqqa'u itu merasa lebih berhak bil khilafati dengan menjadi khalifah, atau bil khilafati dengan tampuk kekhilafahan. Jadi Allah, aku juga mengetahui terhadap sesuatu yang kalian sembunyikan. Jadi kalian merasa saya lebih berhak menjadi khalifah ketimbang Adam. Ini sesuatu yang disembunyikan, yang tidak langsung diutarakan secara langsung, secara zahir. Waruya warawa asy-Sya'bi, warawa dan telah meriwayatkan asy-Sya'bi, Imam asy-Sya'bi, an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas, wa Bani Mas'udin dan dari Ibnu Mas'ud, annal murada biqaulihi ta'ala ma tubduna qauluhum ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Annal murada sesungguhnya yang dimaksud biqaulihi ta'ala dengan ucapannya Allah Ta'ala, ma tubduna sesuatu yang kalian tampakkan, qauluhum itu adalah ucapannya para malaikat. Ucapan yang seperti apa? Atau ucapan yang mana? Ucapan ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Yaitu ucapan yang itu yang artinya, adakah kamu menjadikan di dalam bumi orang yang akan berbuat kerusakan di dalamnya. Wa biqaulihi wa ma kuntum taktumuna ma asarra iblisu. Nah, dan dengan ucapannya Allah wa ma kuntum taktumun, dari lafaz wa ma kuntum taktumun, dan apa saja yang telah kalian sembunyikan, ma asarra iblisu fi nafsihi minal kibri, yaitu adalah sesuatu asarra yang telah merahasiakan iblis fi nafsihi di dalam dirinya sendiri, minal kibri dari sifat takabur, sombong.
wa min an la yasjuda, dan dari tidak maunya ia sujud. Wakila, dan satu pendapat atau dikatakan, lamma khalaqallahu ta'ala adama ra'atil malaikatu khalqan ajiban faqalu liyakun masya falan yakhluqa rabbuna khalqan illa kunna akrama alaihi minhu. Wakila, dan dikatakan, lamma khalaqallahu ta'ala, ketika Allah menciptakan Adam, ra'atil malaikatu, maka malaikat tahu, khalqan ajiban, terhadap ciptaan yang mengagumkan. Faqalu, maka Faqalu, maka malaikat itu berkata, liyakun masya'a, ya, wujudlah sesuai dengan kehendak Allah, atau jadilah sesuai dengan kehendak Allah. Falan yakhluqa rabbuna, maka tidak akan menciptakan rabbuna Tuhan kami, khalqan, akan satu makhluk, illa kunna, kecuali adanya kami, akroma alaihi, itu lebih mulia, alaihi minhu, daripadanya. Jadi satu pendapat lagi, ada yang mengatakan ketika Allah menciptakan Adam, manusia, nah malaikat ini mengetahui bahwasanya ini adalah ciptaan yang agung. Tetapi mereka kemudian, para malaikat itu berkata, silahkan kamu diciptakan, silahkan kamu wujud, silahkan kamu hidup. Tetapi kamu harus ingat bahwasanya, atau kamu harus tahu bahwasanya Allah tidaklah menciptakan makhluk, kecuali makhluk itu yang lebih mulianya adalah kami sendiri. Itu kata, sifat takabur. Sifat takabur yang merasa lebih hebat daripada orang lain atau makhluk yang lain. Fahadzalladzi katamuhu, fahadza, maka adapun inilah ucapan tadi itu, merasa lebih hebat itu, alladzi katamuhu, sesuatu yang mereka sembunyikan daripadanya, hunya kembali ke alladzi. Nah, kemudian dilanjut di sini, wa idz qulna lil malaikatis judu li adama. Wa idz qulna, dan ketika qulna, kami berkata, lil malaikati, kepada malaikat, usjudu, sujudlah kalian, li adama, kepada Adam. Sujud ta'zimin, dengan sujud pengagungan, li adama, kepada Nabi Adam. Min ghairi wad'il jabhati, dengan tanpa meletakkan dahi atau kening. Ini kalau di kitab ini tulisannya jihati dengan tanpa ada huruf ba. Kemungkinan ini kayaknya salah cetak, karena kalau jihati ini maknanya arah. Ya, jadi insya Allah ini kayaknya sepertinya yang benar itu jabhati ya. Jadi min ghairi wad'il jabhati, dengan tanpa meletakkan kening. Alal ardi, di atas bumi. Jadi sujudnya malaikat kepada Adam itu adalah sujud pengagungan, tapi tidak seperti layaknya sujud yang kita pahami seperti sholat. Karena di sini ada keterangan tidak dengan tanpa meletakkan wajah ke bumi. Fasajadu illa iblisa aba an amrillahi. Fasajadu, maka mereka sujud, malaikat itu sujud, illa, kecuali iblis. Aba, ia enggan atau tidak mau, an amrillahi, dari perintahnya Allah, atau dari taat terhadap perintahnya Allah. Wastakbaro, dan dia merasa takabur atau merasa sombong, angkuh. Ay ta'azama anis sujudi, artinya merasa agung daripada sujud li Adama, kepada Nabi Adam. Jadi ketika Allah memerintahkan sujud kepada malaikat, semuanya sujud kecuali iblis, dan dia merasa takabur, merasa sombong. Wa kana minal kafirin, dan adalah iblis minal kafirin, itu dari al kafirina, makhluk-makhluk yang kafir. Aysara minal kafirina, artinya jadilah dia, iblis itu, minal kafirina, dari sebagian makhluk yang kafir, biibaihi, dengan sebab enggannya dia, dengan sebab tidak maunya ia, an amrillahi ta'ala,
daripada mentaati perintah Allah Ta'ala. Wa yuqalu, dan dikatakan, inna iblisa, sesungguhnya iblis, hina istighalihi bil ibadati kana munafiqan kafiron. Hina, ketika istighalihi, sibuknya iblis, bil ibadati, dengan ibadah, dengan penyembahan terhadap Allah, dengan menyembah Allah, kana munafiqan kafiron, adanya ibadah itu, adanya iblis itu, munafikon itu yang munafik, kafiron juga kafir. Wa hadzas sujudu, dan adapun perintah sujud ini, karena qabla dukhuli adama al jannata, karena adanya hadza sujud qabla dukhuli adama, terjadi sebelum masuknya Adam al jannata, ke surga. Jadi ternyata perintah sujud ini terjadi ketika Adam sebelum ia dimasukkan ke dalam surga. Waruwiya, dan diriwayatkan, inna bani adama usyurul jinni, sesungguhnya bani Adam, manusia, usyurul jinni, itu 1/10 dari jumlah jin. Wal jinnu wa banu adama usyuru hayawanatil barri, dan adapun manusia dan juga jin, usyuru hayawanatil barri, itu 1/10 jumlahnya ya, jumlahnya 1/10 daripada hewan-hewan darat. Wa haula'i, dan semuanya itu tadi, jin, kemudian bangsa manusia, kulluhum, seluruhnya jin dan bangsa manusia, usyurut toyuri, itu 1/10 daripada jumlah burung. Wa haula'i, dan kesemuanya itu lagi, kulluhum, seluruhnya, ditambah burung sekarang ya jumlahnya, usyuru hayawanatil bahri, itu 1/10 dari jumlah hewan laut. Wa haula'i kulluhum usyuru malaikatil ardi al mukalina biha. Wa haula'i, dan keseluruhannya, ini mazkur aja biar lebih enak ya. Wa haula'i, dan keseluruhannya mazkur, kulluhum, seluruhnya mazkur. Mazkur itu maksudnya jin, kemudian bani Adam, kemudian hewan darat, hewan laut, burung, ditambah burung. Usyuru malaikatil ardil mukalina biha, itu 1/10 dari jumlah malaikat yang ada di bumi, al mukalina biha, yang mewakilkan biha terhadapnya, ard, bumi. Wa kullu haula'i usyuru malaikati sama'id dunya. Nah, wa kullu haula'i, dan semua daripada mazkur yang sudah disebutkan tadi, usyuru malaikati sama'id dunya, itu 1/10 daripada malaikat yang ada di langit dunia. Wa kullu haula'i usyuru malaikati sama'is saniyah, dan semuanya tadi itu, jumlah yang sudah tadi disebutkan, usyuru malaikati sama'is saniyah, itu jumlahnya 1/10 daripada malaikat yang ada di langit kedua. Wa ala hadza tartibi, dan atas inilah tartib, susunan, urutan, ila malaikati sama'is sabi'ati, sampai kepada malaikat yang ada di langit ketujuh. Jadi urutannya itu beruntun ya. Ini malaikat yang penjaga langit kedua, nanti lebih banyak lagi penjaga langit ketiga, kemudian lebih banyak lagi nanti penjaga langit yang keempat, 1/10 jumlahnya setiap langit itu. Summal kullu fi muqabalati malaikatil kursi. Nah, kemudian seluruh yang tadi sudah disebutkan, fi muqabalati malaikatil kursi, di dalam bandingannya malaikat al-kursi, penjaga kursi, nazrun qalilun, itu hanya bahasanya itu ukuran jumlah yang sedikit. Summa kullu haula'i usyuru malaikatis suradiqil wahidi. Summa kullu, kemudian, kullu haula'i, semua yang mazkur sudah disebutkan tadi, usyuru malaikatis suradiqil wahidi, itu 1/10 dari jumlah malaikat as-suradiqil wahidi, yang menempati satu kemah, suradiqil wahid, min suradiqatil arsy, dari banyaknya kemah yang ada di arsy. Allati, yang
Adaduha, adapun bilangannya, jumlahnya daripada suradiqatil arsy, kemah yang ada di arsy itu, situmi'ati alfin, jumlahnya ada 600.000 kemah. Kita nggak kebayang ya berapa banyak jumlah malaikat ini yang ada di alam semesta. Tulu kulli suradiqin, adapun panjang daripada setiap kemah, wa arduhu, dan lebarnya kemah, wa samakuhu, ketebalannya kemah, idza qubilat bihi samawatu wal arduna, jikalau dibandingkan dengan langit dan juga bumi, wa ma fiha, dan apa yang ada di langit dan bumi, wa ma bainaha, dan apa yang ada di antara langit dan bumi, fa innaha, maka sesungguhnya bumi dan juga langit dan apa yang ada di antara dari keduanya, kulluha takunu syai'an yasiron, kulluha, seluruhnya, total keseluruhannya, takunu syai'an yasiron, adanya langit dan bumi dan segala yang ada di dalam keduanya itu, syai'an yasiron, hanyalah sesuatu hal yang sedikit, syai'an sesuatu yasiron yang sedikit, wa qadran sagiran, dan hitungan sagiran yang sangat kecil, bilangan yang sangat kecil. Wa ma min miqdari mawdi'i qadamin illa wa fihi malakun sajidun aw raki'un aw qa'imun. Wa ma min miqdari mawdi'i qadamin, dan tidak ada dari miqdari kadar, mawdi'i qadamin, tempat jengkalan telapak kaki, illa wafihi, kecuali wafihi, dan di dalamnya miqdari maudhi' qadam, maksudnya jengkalan telapak kaki, malakun sajidun, ada malaikat sajidun yang sujud, aw raki'un, atau yang ruku, aw qa'imun, atau yang berdiri. Lahum, baginya malaikat, zajlun, ada suara gemuruh, bitasbihi, dengan tasbih, wat taqdisi, dan juga kalimat takdis itu pensucian, ya, pensucian terhadap nama Allah ya maksudnya. Summa kulluha ulai, kemudian total keseluruhan daripada malaikat itu semua yang tadi sudah disebutkan, fi muqabalatil malaikatil ladzina yahumuna haulal arsy kal qatrati fil bahri. Summa kulluha ulai, kemudian kulluha ulai, total keseluruhan malaikat yang tadi sudah disebutkan, fi muqabalatil malaikati, di dalam bandingan malaikat, alladzina yahumuna, yang berkeliling, haulal arsy, di sekeliling arsy, kal qatrati fil bahri, seperti tetesan, fil bahri, di lautan. Ya Allah, ini luar biasa banyaknya ya. Jadi jumlah total keseluruhan malaikat yang sudah disebutkan tadi dengan begitu jumlahnya yang luar biasa, tidak sampai otak kita itu tidak sampai mampu menghingganya, itu ternyata hanya seperti tetesan air yang ada di lautan jika dibandingkan dengan malaikat yang memikul atau menjaga arsy. Masya Allah ya. Wala ya'lamu adaduhum, dan tidak mengetahui adadahum akan jumlahnya mereka. Ini jadi maf'ul ya, adadahum, akan jumlahnya mereka, illallahu, kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat secara pasti kecuali Allah Ta'ala. Summa ma'aha ulai malaikatul lauhil ladzina hum asya'u Israfil. Summa, kemudian, ma'aha ulai malaikatul lauhi, itu bersamaan mereka malaikat yang sudah disebutkan tadi, malaikatul lauhi, ada malaikat al-lauh, alladzina hum, yang mereka ini, malaikat lauh ini, asya'u Israfil, itu adalah golongan atau kelompok atau pemimpinnya Israfil alaihis salam. Wal malaikatul ladzihum junudu Jibril alaihis salam, dan malaikat yang mereka adapun mereka junudu Jibril alaihi salam, itu adalah tentaranya malaikat Jibril alaihi salam.
Wa kulluhum, dan keseluruhan malaikat, mustagiluna bi'ibadatihi ta'ala, mereka menyibukkan diri bi'ibadatihi ta'ala, dengan menyembah atau dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. La yuhsi ajnasahum wala muddata a'marihim wala kaifiyata ibadatihim illallahu ta'ala. La yuhsi, tidak dapat menghitung, ajnasahum, akan jenis-jenisnya malaikat. Jadi seseorang tidak akan mampu menghitung jenis-jenisnya malaikat. Wala muddata a'marihim, dan tidak mampu menghitung masa umurnya mereka malaikat. Wala kaifiyata ibadatihim, dan tidak mengetahui kaifiyata ibadatihim, tata cara ibadahnya mereka. Illallahu ta'ala, kecuali yang mengetahui ini semua adalah Allah Ta'ala. Luar biasa pengajian kita kali ini. Jadi kita mengetahui betapa besarnya ciptaan Allah dan makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Mungkin sampai di sini saja pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan besok kita bisa lanjut kembali di minggu depan. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.